mudah-mudahan ada kata sepakat kaum muslimin. Kalau tanggal 15 jadi juga, ada perintah serbu juga lah di GBK-nya itu. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari YouTuber Pejuang, ada Salwa Media, Anti Oligarki, Mimbar Tube, Bang Egi Channel, dan YouTuber-YouTuber yang lain. Gaspol. Pada kesempatan hari ini hari Sabtu, dan kemarin hari Jumat ada aksi besar dalam rangka menolak konser Coldplay yang akan diselenggarakan di GBK pada tanggal 17 November 2020. 15 November, mohon maaf, 2023, sebentar lagi. Yang memang kita tahu bersama, band dari Inggris ini sering sekali mengusung tema-tema LGBT, dan sering sekali konser-konsernya itu bertemakan pelangi, dan kemudian lirik-liriknya lirik-lirik LGBT. Dan kita tahu bersama, Indonesia itu adalah negeri muslim terbesar di dunia, yang jelas-jelas di dalam Islam perilaku LGBT itu sangat dilarang. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh ganas yang hadir pada siang ini. Ada Bung Ahmad Fazinuddin, ada Bung Aziz Yanwar, ada Profesor Egy Sujana, dan terakhir ada jenderal kita Bung Eka Jaya. Kita akan minta pandangan para tokoh kita pada kesempatan siang hari ini. Kita awali dari Bang Egy, Profesor Egy Sujana dulu, untuk memberikan tanggapannya terhadap konser yang akan diselenggarakan dan disetujui oleh Profesor Mahfud MD, calon Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo dan PDIP. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persepsi kita dalam bernegara, berbangsa mesti clear. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan sangat tegas arah pendidikan bangsa Indonesia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Itu jelas pasal 31 ayat 3. Harusnya turunan berikutnya dibangun kurikulum pendidikan yang menuju kepada arah pendidikan itu, yaitu iman dan takwa, akhlak yang mulia. Tetapi faktanya hingga hari ini pendidikan kita sekuler. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, urusannya duniawi. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN di bawah Kementerian Agama, urusannya akhirat. Jadi ini keterpisahan yang membuat anak didik kita tidak mulia akhlaknya, tidak beriman, tidak bertakwa yang baik. Bagaimana? Maka tambahannya syukur-syukur orang tua kita punya kesadaran. Kita dipanggil ngaji, kita diajarin guru ngaji, kita disekolahin lagi yang agama. Jadi kita ini yang muslim di Indonesia ini double bayar-bayarnya. Oleh karena itu sekarang muncul adanya konser Coldplay tanggal 15. Ini buah dari sistem pendidikan yang sekuler, hedonis jadinya. Bayangkan kita lagi susah Palestina, orang dibantai, kita semua empati ke sana, terus kita hiburan yang hura-hura
Siapa yang bisa menjamin pada waktu adanya acara cosplay bisa terjadi misalnya? Tidak ada yang maksiat di situ, tidak ada yang bawa narkoba, tidak ada yang bawa minuman keras dan lain sebagainya. Siapa yang tanggung jawab? Nah, kalau ada profesor, menteri setuju urusan begini, ini kan cuma hiburan tuh, menurut saya dipertanyakan keprofesorannya gitu. Logikanya itu di mana gitu membangun bangsa? Dan dia punya otoritas, bisa melawan, bisa melarang, bisa menghentikan. Jadi poin penting dari Coldplay ini adalah ini salah satu contoh konkret hasil pendidikan yang sekuler, dan kita diam saja selama ini. Presiden ganti sudah 7 kali, DPR sudah ganti, ribuan orang berganti, tapi sistem pendidikan masih begini saja. Tidak mungkin memunculkan adanya iman dan takwa dan akhlak mulia. Ditambah lagi dengan adanya Coldplay, lengkaplah kesempurnaan dalam pemusyrikan. Bahkan bisa jadi murtad dalam hal-hal tertentu, sehingga dia berzina dan lain sebagainya jadi mudah. Apalagi sudah dilarang dalam surat Al-A'raf ayat 80. Perilaku LGBT ini dikecam habis oleh Allah karena perilaku yang ada pada zaman Nabi Lut. Jadi oleh karena itu ini nggak punya arti, ini nggak punya nilai yang Allah sampaikan, karena kebijakan tidak dipegang oleh orang-orang yang beriman sesungguhnya. Dia memang profesor, tapi kebijakannya tidak menunjukkan keprofesorannya dalam konteks keilmuan tadi. Dia lebih kepada hedonisme dan kepentingan pragmatis penghasilan ekonomi. Karena GBK disewa itu 10 miliar. Mendatangkan ini berapa? Ratusan miliar barangkali dan lain sebagainya. Uang beredar. Kita lagi susah, malah kita datengin orang dari luar, itu kan artinya menyerap uang kita bawa keluar dong. Jadi bagaimana cara berpikir kita dalam membangun bangsa ini? Ya, udah tidak cerdas, bahasa lainnya blow on, ya, tapi kebijakannya jadi begini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ada kata sepakat kaum muslimin. Kalau tanggal 15 jadi juga, ada perintah serbu juga lah di GBK-nya itu. Karena itu bahasa yang mereka cuma ngerti itu. Kalau Israel bahasa yang dimengerti cuma perang, nah ini bahasa yang dimengerti mesti diserbu aja itu. Supaya berhenti. Habis gimana? Kita udah nasihatin baik, udah demo baik-baik. Kita kan jaga. Karena menurut data yang saya pahami, sepanjang boleh di cross check tentunya, karena data kan cepat berubah ya. Itu di seputar Depok masuk dalam kategori Jawa Barat. Anak-anak SMP udah kurang lebih 94% yang sudah tidak perawan. Bayangkan. Tambah lagi sekarang kita khawatir kalau punya anak laki. Dulu kita khawatir anak perempuan, anak laki kita sekarang LGBT. Ya, kan jadi susah coba. Mana cucu-cucu kita nanti? Nah itulah, tidak bermaksud kita mau bikin hal-hal yang tidak benar. Sudi kiranya Menteri Politik, Hukum dan Keamanan ini, Menteri Pariwisata, Anda punya otoritas, Anda hentikan. Ya, jika tidak, Andalah sumbangsi terbesar kerusakan moral dan konflik antar masyarakat. Oleh karena itu, sudi kiranya himbauan saya bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tadi himbauan kepada dua menteri yang saya pikir dua menteri inilah kemudian yang bisa menghentikan konser ini, selain daripada dorongan rakyat tadi. Jangan sampai kemudian ini terjadi beneran gitu. Polarisasi terjadi, ada yang pro dan kontra, terjadi benturan. Daripada rakyat dibenturkan, mendingan dua menteri ini kemudian mengeluarkan keputusan untuk membatalkan konser ini. Kalau tidak juga, nah mungkin berikutnya Panglima kita ini, Bang Ustadz Eka Jaya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia nih. Ustadz Eka Jaya, tafadhol. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Egy yang saya banggakan, Bang Haji. Ini. Menanggapi daripada konser Coldplay yang tanggal 15 November ini menjadi satu kemirisan buat kita. Sangat-sangat miris ya. Negara dalam keadaan seperti ini dipaksakan juga ada konser yang membawa misi LGBT ya. Ini LGBT ini kan penyakit ini ya, yang harus disembuhkan. Tapi kalau selalu digembar-gemborkan akan menjadi menular untuk semuanya. Dan ini harus ditolak. Kalau ada bahasanya Pak Mahfud MD, nih Pak Mahfud selaku Menko Polhukam. Iya betul. Dan Cawapres, Cawapres mendukung LGBT. Ini bagaimana? Wah. Negara makin hancur aja ke depan. Ya, Pak Mahfud, Anda mau pasang badan untuk Coldplay yang notabene adalah membawa misi LGBT. Maka saya katakan di sini bahwa kami pemuda, aktivis, rakyat Indonesia siap pasang badan untuk menjaga negara kita daripada penyakit LGBT, dan kita akan menolak daripada konser Coldplay tersebut, dan kita akan melakukan satu tindakan tegas untuk bisa mengepung gelora Bung Karno kalau itu tetap dilakukan. Ya, kami tidak setuju bangsa dan negara kita ini tercemar dengan adanya LGBT ya, yang saat ini sedang akan dilegalkan. Maka dari itu, kalau Anda sebagai Menko Polhukam siap pasang badan untuk menghancurkan bangsa dan negara ini, maka saya katakan kami siap pasang badan untuk mempertahankan negara ini. Ingat itu Pak Mahfud. Dan kepada Menteri Pariwisata Kreatif Sandiaga Uno, yang kita tahu agamanya bagus, tapi kalau saat ini menjabat sebagai menteri juga melegalkan ini, kita pertanyakan kembali ya tentang keimanan Anda. Kenapa? Ini penyakit, ini adalah kaumnya Nabi Lut, yang saya rasa Anda juga sudah tahu. Tapi kalau hanya karena masalah jabatan Anda mempertahankan itu, saya katakan jabatan hanya sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Hati-hati ya. Dan jabatan itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Nabi. Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin. Saat ini Anda coba melegalkan satu kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 15 kita akan lihat ya. Kita akan konsolidasi, kita akan koordinasi dengan seluruh ormas-ormas Islam, dengan seluruh ormas-ormas kepemudaan yang peduli pada pemudanya, yang peduli pada bangsa negaranya, yang tidak mau tercemar dengan LGBT. Maka kita akan berhadapan siapapun ya, mau itu tentara kah, mau itu polisi kah, silakan saja. Kita akan coba untuk nanti bagaimana tanggal 15 kalau itu tetap dilaksanakan, entah apa yang terjadi kita lihat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Eka Jaya, ini semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana barusan, bahwa tanggal 15 November itu tegas tadi disampaikan Ustadz Eka Jaya secara terang-terangan akan membela bangsa Indonesia dengan cara menolak LGBT ini, dan kemungkinan besar masa akan sangat banyak mendatangi GBK bukan untuk menonton konser
Coldplay, tapi justru untuk menolak konser Coldplay. Nah, kalau beneran ini terjadi, tentu akan ada banyak korban di sana. Kalau benar-benar kemudian Pak Mahfud dan Pak Sandiaga Uno tidak segera kemudian bertindak membatalkan ini. Mungkin ada tambahan dari Bang Aziz Yanwar terkait dengan konser ini. Silakan Bang Aziz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah dipaparkan dengan jelas oleh abang kita Bang Egi dan abang kita Bang Eka Jaya tadi yang luar biasa. Saya hanya menambahkan bahwa yang patut diwaspadai adalah bukan semata-mata konsernya dalam hal ini, karena ada kampanye-kampanye yang kita menduga ini dilakukan secara tersistematis dan terstruktur dan juga secara masif. Karena begini, kita masih ingat jelas dalam ingatan kita pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dengan kurang ajarnya mereka mengibarkan bendera pelangi LGBT pada saat hari yang mereka anggap itu hari LGBT sedunia itu. Ini menurut saya hal yang menginjak-injak, karena kenapa? Perlu diketahui hal tersebut tidak dilakukan di tetangga kita di Malaysia. Ini kan kurang ajar mereka. Mereka mau coba tes the water, bagaimana reaksinya. Dan alhamdulillah reaksi kita luar biasa waktu itu. Bang Igi, Bang Eka dan semuanya tegas menolak, dan rekan-rekan saya, rekan-rekan kami semuanya menolak tegas, dan juga seluruh umat Islam. Dan juga sekarang mereka coba tes the water lagi melalui warga negaranya. Coldplay ini kan warga negara Inggris. Dan kita sudah melakukan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dalam menyikapi kemungkaran ini. Nah, tadi sudah Bang Igi sampaikan penolakan kepada pihak-pihak kementerian yang terkait. Tadi sudah bahkan sudah ada langkah hukum yang diambil oleh Bang Igi kemarin, luar biasa gitu kan. Dan saya tambahkan juga secara internasional kemarin juga kita kirimkan ke Kedutaan Besar British di Jakarta. Kita kirimkan surat, kita warning letter. Jadi kalau kepada sesama bangsa, sesama saudara, kita permohonan. Kemarin kemudian pemberitahuan. Tapi kalau ini jelas warning letter, kita peringatkan jangan macam-macam ya untuk Inggris beserta kedutaannya dan warga negaranya. Bahkan di situ saya juga tulis jangan sampai kejadian, Anda mesti ingat kejadian Malabi di Surabaya. Jangan macam-macam sama orang Indonesia. Jangan macam-macam sama umat muslim yang harga diri dan agamanya diganggu. Gitu kan. Jadi kampanye-kampanye ini Anda silakan kampanye di lain-lainnya. Di belahan bumi lain, di planet lain, terserah. Di negara Anda kampanye sampai muntah-muntah, terserah. Tapi jangan bawa kampanye-kampanye dajjal itu ke negeri-negeri muslim termasuk di Republik Indonesia. Kita warning jelas di situ. Kita bahasa Inggris kita bagus. Jadi jangan enteng-enteng. Paling keren. Gimana reaksinya gimana dari kedutaan Inggris? Belum ada reaksi. Belum ada reaksi. Tapi kita nggak mengharapkan reaksinya itu, Bang. Kita harapkan mereka takut. Jangan sampai mereka ini gitu tidak takut dengan itu. Jadi kita harus mereka itu warning betul. Dan tadi Bang Eka sudah sampaikan tadi kan, artinya kampanye-kampanye terselubung ini harus kita lawan. Gitu Mas Arief. Jadi memang kampanye-kampanye dajjal ini, kampanye-kampanye homo ini kita tolak betul-betul, dan juga tidak ada tempat di seluruh negeri muslim dan juga seluruh negeri Indonesia yang mayoritas muslim untuk kampanye-kampanye tersebut. Jadi kita jelas menolak, karena jelas mereka itu luar biasa. Di konsernya ada cowok sama cowok melamar. Coba, ini konser apa gitu. Jadi jangan samain sama konser yang lainnya. Kemudian ada mereka berciuman sesama laki-laki di panggungnya. Itu kita dapat dari video-video yang ramai beredar, dan juga ada yang resmi juga dari mereka gitu kan. Kemudian tidak cukup dari itu, mereka mengatakan terinspirasi. Kan ini bahaya. Ini bagian dari satu gerakan. Jadi ada beberapa pihak-pihak homo itu menyatakan bahwa mereka terinspirasi oleh grup band ini, menjadi lebih semangat dalam menyuarakan kebatilan. Oleh karena itu saya setuju tadi Bang Eka tadi, kalau yang batil aja semangat, kita yang hak harus lebih semangat lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aziz Yanwar yang telah menyuarakan, dan saya pikir ini harus jadi warning, bukan hanya Kedutaan Besar Inggris, Kedubes Inggris, juga warning kepada Pak Jokowi, warning kepada Pak Mahfud, warning juga kepada Bang Sandiaga Uno, dan kepada kementerian-kementerian yang lain. Lagi Kapolri. Warning juga. Udah bikin laporan polisi. Apalagi Kapolri ini yang paling bertanggung jawab mengayomi, melindungi, dan
melayani, dan ini bagian dari masyarakat Indonesia tentu ingin dilayani oleh Kapolri, ingin dilindungi oleh Kapolri. Jangan sampai kemudian kita sebagai warga Indonesia ini justru dijajah dengan penjajahan pemikiran Dajjal masuk ke negeri kita, negeri Indonesia. Terima kasih para tokoh yang telah menyampaikan pandangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi